Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Al-mukarramun yang sangat saya hormati Bapak Kiai Haji Nur Salim, yang sangat saya hormati, yang sangat saya hormati Ketua Bapak Manajer PT Raja Wali, yang sangat saya hormati Bapak Asrul, yang sangat saya hormati Bapak Asisten, Bapak Bapak Saleh Masud. Oh, enggak, beliaunya agak Pak apa namanya? Trisno. Bukan, Pak Gangsar, Pak Gangsar, ya Allah agak kelupaan. Mohon maaf. Oh, sudah saya catat namanya. Hadirin wal hadirat semua jamaah, Bapak Imam, Bapak Soleh yang sangat saya hormati, Bapak calon imam yang sangat saya hormati juga ini ya. Hadirin wal hadirat dari Masjid Nur ala Nur di apa itu? Kampung Pitewi. Saya baru pertama kali. Saya di Papua itu mulai 95 ditugaskan baru sekarang sampai di masjid ini, alhamdulillah. Di Kampung Pitewi Kerom Timur, Arso Timur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak tadi hujan, Masya Allah, ini hujan rahmat. Rasanya damai, rasanya tenang. Sampai di sini rasanya damai, rasanya tenang. Tidak banyak gangguan. Kalau di kota itu kadang-kadang hati ini kayak bagaimana gitu, masuk sibuk, capek segala. Di sini kayaknya tenang, damai, Masya Allah, tenang dan damai di sini. Apalagi Masya Allah, ini yang sangat saya rasakan, ini yang kami rasakan seperti itu. Apalagi ini pas di bulan puasa, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, puasa bulan suci Ramadan ini adalah tidak henti-henti kita membicarakan tentang keistimewaan, anugerah, keberkahan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan ini. Dan bagi orang beruntunglah, bagi orang-orang yang bisa mengisi berbagai amalan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan kitab ini di antara hikmahnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ya'muru kiramal katibin fi syahr ramadan ay yaktubul hasanatil ummati Muhammad alaihi salam wa la yaktubu alaihim sayyi'ah wa yadhhabu anhum dhunubahum al-madiyah. Pak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika memasuki bulan suci Ramadan ini agar mencatat amalan-amalan baik-baik saja daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yaktubu alaihim sayyi'ah. Jangan ditulis amalan-amalan kejelekan bagi umat Muhammad, tidak usah ditulis. Saking luar biasa anugerahnya bulan suci Ramadan ini. Terus kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang lalu. Maka karena itu apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini juga masyhur kita mendengar bahwasanya adalah ketika memasuki bulan suci Ramadan, Allah menjadikan amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Allah melipat gandakan amalan-amalan kita, amalan sunnah kita menjadi seolah-olah menjadikan amalan wajib di dalam pahalanya kalau kita menjalankan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita menjalankan wajib, dilipat gandakan pahalanya di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Kita minta apa dikabulkan oleh Allah. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ada sebuah kisah. Ada seseorang yang taubat. Sebelumnya dia itu terjebak dalam kemaksiatan. Begitu memasuki Ramadan, maka dia taubat. Setelahnya dia wafat. Ada seorang waliullah bermimpi, ternyata dia di alam barzah mendapatkan keistimewaan, mendapat istana yang sangat mewah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang meninggal dunia itu pindah alam. Jadi hakikatnya hanya pindah alam. Cuma posisinya, kalau kita ini kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu, di dunia saja kita hanya sebentar. Paling berapa tahun kita hidup di dunia? 63, 70, meninggal dunia. Kita di dunia ini. Ya, itu saja kita sudah punya planning. Saya akan bangun rumah seperti ini, ruang tamunya seperti ini, kamarnya seperti ini, fasilitas rumahnya saya seperti ini. Ini kita hidup sebentar di dunia. Orang yang cerdas itu adalah dirinya memplanning juga bagaimana rumahnya di alam barzah,
bagaimana rumahnya nanti di akhirat. Inilah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu mempersiapkan fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Pak, belum kesini, harusnya kesini nih belum. Harus kesini. Ada ular ikut taraweh. Ya. Belum kesini. Hadirinul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ya saya pertama kali ada taraweh, ada ular ikut di masjid ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keistimewaannya Ramadan. Amalan-amalan kita diterima. Jadi bagi orang yang betul-betul menjalankan taubat dalam Ramadan, maka akan diterima oleh Allah. Maka pentingnya ayo ada kesempatan, kita ada bulan kesempatan Ramadan, taubatan nasuha. Perbanyak istighfar, banyak sholawat, banyak zikir. Karena di dalam Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Tapi kadangkala hadirin, kadangkala ada saja orang sudah diberi kesempatan luar biasa, tetap saja tidak mau taubat. Ada seorang ahli maksiat, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang ahli maksiat bertanya sama seorang syekh. Kemudian kalau bapak-bapak insya Allah mau menerapkan ini, kalau menasihati, insya Allah ditanggung, kalau mau melakukan ditanggung orangnya, taubat, tidak mau maksiat lagi. Ini nasihatnya. Yang pertama, ya syekh, saya ini susah sekali mengendalikan diri saya untuk tidak melakukan maksiat. Saya itu selalu maksiat terus. Bagaimana ya syekh, tolong nasihati saya. Tolong nasihati saya. Jawabnya saya tadi gini. Nasihat yang pertama, kalau kamu melakukan, insya Allah kamu tidak akan melakukan maksiat lagi. Apa itu syekh? Pertama, orang maksiat itu adalah melakukan kejahatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nasihat saya pertama, jangan engkau makan minum miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua makanan minuman di alam semesta itu miliknya Allah, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kau makan minum dari milik Allah. Kau makan minum miliknya Allah, sementara kamu maksiat di hadapan Allah. Enggak pantas itu enggak pantas. Ini yang pertama. Yang kedua, oh enggak mampu ya saya kalau gitu. Yang kedua saya nasihati, kalau kamu masih mau melakukan maksiat lagi, satu, kalau kamu mau melakukan maksiat lagi, jangan engkau menghirup udara oksigennya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udara miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu mau melakukan maksiat, ingat kamu maksiat di hadapan Allah. Kamu menggunakan oksigen nafas yang kau pakai miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wah enggak mampu kalau gitu mati ya Syekh. Yang ketiga nasihat saya, kalau kamu mau melakukan maksiat, ingat jangan engkau berada di planetnya Allah. Bumi ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Maka jangan engkau berpijak di planetnya Allah Subhanahu. Tidak kuat ya Syekh, makanya jangan maksiat. Kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, orang masih melakukan maksiat itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Nabi SAW, ada seorang sahabat begitu dinasihati itu susah sekali ya Rasulullah, saya ini susah sekali menerima nasihat, hati saya itu begitu kerasnya, orang lain tersentuh bisa menangis, kok hati saya ini keras sekali supaya saya ini tidak bisa menerima nasihatnya itu. Maka Rasulullah menempelkan tangan beliau di dadanya orang itu, keluarlah kamu wahai musuhnya Allah, keluar kamu wahai musuhnya Allah. Musuhnya Allah itu ada di dada kita. Di dada kita itu ada musuhnya Allah, nafsu, hawa nafsu, yang penyakit-penyakit yang ada di dada ini, sehingga susah tembus nasihat dari Allah. Nasihat-nasihat itu susah. Maka setelah disentuh itu, maka kemudian dia itu gampang menerima nasihat-nasihat. Wakala Nabi SAW, Rasulullah bersabda, jumudul ain min qaswatil qalbi. Kerasnya mata susah untuk bisa menangis, istighfar malam menangis. Makanya kalau bisa sholat malam itu dinangis-nangisin, ya. Kok susah? Itu karena apa hadirin? Kenapa kok susah menangis diri kita? Itu adalah sebab min qaswatil qalbi, dari indikator kerasnya hati, kata Rasulullah. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati itu sebabnya apa? Min kasratil dzunub, dari banyaknya dosa-dosa. Jadi orang semakin banyak dosa, maka semakin susah dirinya itu bisa menerima hidayah. Susah, karena dirinya itu
antara kebenaran, kebaikan nggak bisa mengerti. Hati manusia itu, hadirin, hati manusia itu kalmir'ah. Hati manusia itu seperti cermin. Semakin terang di hati kita, maka akan gampang menerima kebenaran-kebenaran. Semakin susah semakin banyak dosa-dosa kita, maka semakin gelap hati kita. Dia tidak bisa bedakan mana hak, mana batil, mana emas, mana loyang, mau maksiat, mau tidak, enjoy saja, santai saja, dia gampang melakukannya. Maka oleh karena itu Pak Ketua, Pak Sahrul, ini cara untuk mengambil karyawan juga gitu. Puasa ini adalah melatih diri kita untuk bagaimana dirinya mampu mengendalikan hawa nafsu ini. Indikator seseorang ini jujur dan tidak, maka dirinya adalah menjadi orang yang soleh. Kalau dirinya tanggung jawab sama Allah saja dia abaikan, maka tanggung jawab sama pimpinan biasanya juga diabaikan, gampang diabaikan. Betul apa betul? Kalau umpamanya dia itu gampang sekali mengabaikan tanggung jawab dirinya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya saja diabaikan, maka perkara-perkara lain akan diabaikan. Cari menantu juga gitu ibu-ibu, cari suami juga begitu, cari istri juga gitu. Kalau suaminya jarang sholat, jarang ibadah, ya susah. Wah, suami saya ini selingkuh. Lo urusan sama Allah saja gampang dilakukan, selingkuh apalagi gampang sekali. Maka oleh karena itu ingat, lihat ibadahnya bagaimana. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu itu gitu ya. Ibu-ibu biasanya yang dicari menantu itu yang soleh, ahli ibadah, atau yang ngelamarnya pakai Fortuner. Katanya yang pakai Fortuner dan soleh katanya. Itu pilihan lengkap, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, jadi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati itu adalah karena banyaknya dosa-dosa. Wa qasratul dzunub, banyaknya dosa-dosa itu min nisyanil maut, sebabnya dirinya melalaikan bahwa diri kita akan mati. Orang gampang melakukan dosa-dosa itu seolah-olah dirinya itu lalai bahwa kita akan mati, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah masalah kematian ini. Jangan dikira masalah kematian ini tanggung jawab. Jadi lupa seolah-olah mati itu urusan orang lain, urusan diri kita itu masih jauh gitu. Masih jauh. Inilah yang menyebabkan orang kenapa tidak sadar-sadar. Dia lalai bahwa diri kita akan mati. Ini sebabnya. Berikutnya lagi adalah wanisyatul maut. Orang kok lalai terhadap masalah kematian itu sebabnya apa? Min tulil amal. Dari dirinya itu punya panjang angan-angan. Ini penyakit lagi umat, penyakit untuk diri kita semuanya. Penyakit untuk manusia itu punya penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Pokoknya masalah planning dunia itu, ya Allah, andaikan aku bisa nanti, saya akan bangun istana di Arso ini yang lebih bagus daripada istananya Pak Jokowi. Loh, karena tulul amal, saya akan beli seluruh tanah di Arso ini. Pokoknya urusan tulul amal, seolah-olah mati itu masih lama. Seolah-olah mati itu masih lama, sehingga ini yang menggoda, ini yang menggoda manusia, sehingga dirinya bisa lalai, dirinya tidak mempersiapkan bahwa diri kita akan mati, diri kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah tulul amal, panjang angan-angan. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita gini, Rasulullah, ya Rasul, kita mengambil air, kita ke sana ya Rasul. Di balik bukit itu ada ya Rasul. Tapi Rasulullah langsung ambil tayamum. Loh, kenapa tayamum Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, saya tidak tahu umurku sampai enggak saya jalan di balik bukit sana itu. Umurku sampai apa enggak? Perasaan bahwa diri kita itu dekat, ajal kita itu dekat, inilah yang menyebabkan, kesadaran inilah yang menyebabkan kita senantiasa mempersiapkan, memperbaiki amalan-amalan kita, dan kita tidak melakukan dosa-dosa. Ketika kita merasa, umurku masih panjang kok, karena di sana itu ada orang yang umurnya 300 tahun. Umurku mungkin lebih lah, 1000 tahun barangkali. Masya Allah, terlalu panjang angan-angan. Ini yang menyebabkan. Kenapa tidak sadar-sadar, tidak mau tobat-tobat? Karena panjang angan-angan. Watulul amal, panjangnya angan-angan, itu sebabnya apa? Sebabnya hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Ini penyakit yang berikutnya lagi.
Jadi pikirannya itu fulus, dunia saja, uang saja. Jadi sampai diajak zikir sama Pak Yai Nur Salim, ayo istiqosan yuk, ya Ghaffar, ya Kudus, ya Ghaffar, ya Kudus, ya Ghaffar, ya Kudus. Malah diganti, ya dolar, ya fulus, ya dolar, ya fulus. Repot. Pikirannya duit. Kalau pikirannya duit saja, ya Allah, ya Rabbi Subhanahu. Inilah maka hubbud dunya, kata Rasulullah, ra'su kulli khati'ah, terlalu cinta dunia pangkal dari semua kejahatan. Terlalu cinta dunia. Kita ini dunia sedang aja. Dunia itu untuk Allah, untuk perjalanan ke sana, bukan menjadi tujuan. Tujuan akhir kita itu adalah limardhatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya puasa ini, kembali kepada puasa. Puasa ini adalah salah satu targetnya, ini kita dilatih oleh Allah menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi kita bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu memang diujikan kepada diri kita. Semua orang diberi hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Hawa nafsu kita ini selalu bergelora macam-macam. Di dalam hati kita itu bergelora macam-macam. Maka caranya adalah dengan puasa. Puasa ini adalah supaya diri kita tidak gampang tergoda mengikuti kemauan hawa nafsu kita. Inilah puasa, hadirin. Maka dikatakan puasa ini dikatakan salah satu kuncinya ibadah itu adalah as-saum. Salah satu kuncinya ibadah itu adalah puasa. Tanpa puasa kita ini susah untuk bisa menjalankan menundukkan hawa nafsu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, di wafi kisahnya di dalam sebuah diceritakan dalam kitab itu, Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu menciptakan akal. Menciptakan akal itu yang berikut. Kalau akal, akal, siapa saya, siapa kamu, langsung bisa jawab. Menghadap kamu, mulut langsung bisa merespon dengan benar. Siapa kamu, siapa saya? Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Makanya akal ini, ketika Allah menciptakan akal manusia itu, akal kita yang benar, akal kita, makanya akal kamu yang sehat pasti akan bisa membimbing kita untuk membedakan mana hak mana batil. Ini akal kita yang sehat. Tapi kalau kita tidak digunakan akal kita yang sehat, susah ya untuk bisa membedakan mana. Akal kita itu harus jaga kualitasnya. Yang berikutnya lagi, Allah menciptakan hawa nafsu. Hawa nafsu ditanya, kamu siapa saya, siapa kamu? Jawabnya nafsu itu saya, kamu. Maka kemudian ini hawa nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dengan 100 tahun lamanya. Begitu ditanya tetap dengan jawaban yang sama. Begitu lagi, maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang kehausan, neraka kelaparan. Hawa nafsu dimasukkan di situ. Setelah 100 tahun baru ditanya, siapa kamu, siapa saya? Baru mengakui, aku adalah hambamu ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku. Baru mengakui. Nah, inilah pentingnya kenapa manusia itu perlu dilatih riyadhah untuk lapar. Maka oleh karena itu Nabiullah Adam alaihissalam ketika melakukan pelanggaran mencicipi buah khuldi itu, maka disuruh berpuasa selama 30 hari siang malam. 30 hari siang malam. Maka kemudian pengaruh makanan yang tidak benar itu kemudian bisa hilang. Maka kita ini umat Muhammad ini rahmatnya, ini adalah anugerah buat umat. Kita disuruh berpuasa hanya di siang hari, malamnya kita tidak puasa. Inilah anugerah Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini adalah di dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita ini dilatih oleh Allah supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka perlu tarbiyah, pendidikan di dalam Ramadan ini. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melakukan perbuatan dosa. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib wal ghibah wan namimah, al-yamin al-ghamus wan nazar, misal melihat sesuatu yang menimbulkan salah di dalam puasa membatalkan puasa. Jadi kalau di dalam keterangan kita, kalau ada orang yang marah-marah sama kamu, maka katakanlah inni shaim, aku puasa, saya tidak mau ribut. Maka inilah makna daripada Ramadan ini, bagaimana kita mampu
mengendalikan hawa nafsu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan Ramadan itu begitu luar biasa, anugerahnya luar biasa di dalam Ramadan. Maka karena itu para ulama terdahulu, para salafun saleh itu mempunyai rutinitas wadhifah untuk menyambut Ramadan itu dengan istimewa. Para imam mazhab, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu punya rutinitas setiap masuk Ramadan maka menghatamkan Al-Quran siang malam 2 kali. Siangnya 1 kali 30 juz, malamnya 30 juz. Begitu selama 60 hari, berarti 30 hari, kalau 30 hari maka hatam 60 kali hatam Al-Quran. Ada seorang tabi'in namanya Sulaiman, namanya siapa? Di dalam tabi'in namanya Sulaiman, alnya itu lupa, tapi namanya adalah Sulaiman, itu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan setiap hari 3 kali, sehari semalam 3 kali. Sahabat namanya Abdullah bin Umar itu menghatamkan Al-Quran, pokoknya asal masuk Ramadan belum menghatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali. Kalau jamaah masjid di apa ini namanya? Pitewi. Ini sudah berapa kali hatam ibu-ibu? Ibu-ibu sudah hatam berapa kali? 5 kali. Masya Allah, alhamdulillahirabbil. Bapak-bapaknya berapa kali ya? Masya Allah. Ayo kita bisa hatamkan Al-Quran. Ada seorang ulama, seorang waliullah namanya, ibu-ibu boleh lihat nanti ya, bapak-bapak boleh, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu karena hidup ini adalah untuk apa itu menuju kepada kematian. Beliau sebelum mati itu diminta menggali kubur. Jadi liang lahatnya itu digali dulu. Beliau menghatamkan di liang lahat 7.000 kali. Ada seorang habib dari Yaman menghatamkan 8.000 kali di kuburannya itu. Di kuburan liang lahat. Yang kemudian setelah wafat dikuburkan di tempat itu. Jadi Masya Allah. Kemudian ditanya, Habib kenapa harus 8.000? Saya malu kalah dengan perempuan. Ada perempuan 7.000 menghatamkan Al-Quran di kuburnya. Saya kalah, saya malu kalau kalah, saya laki-laki. Maka oleh karena itu ya Allah, itulah orang-orang terdahulu demikian rupa mempersiapkan kehidupannya. Pokoknya orang muslim sejati itu motivasi hidupnya adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, tidak masuk neraka. Itu namanya orang sukses. Orang sukses itu kalau fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang tidak sukses itu dunianya mungkin baik, tapi di alam barzahnya disiksa terus-menerus, apalagi di akhirat masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang berikutnya lagi hadirin yang begitu luar biasa amalan-amalan di dalam Ramadan ini, maka yang perlu harus dijaga di dalam keterangan kitab ini, wajib bagi seseorang yang sudah menjalankan amalan-amalan puasa menjaga hatinya, menjaga akidahnya. Jangan sampai amalan kita ini bahasanya sampai zong. Bahasa zong itu apa ya? Bahasanya bisa terhapus, bisa zong, bisa hangus. Banyak perkara yang menyebabkan amalan-amalan kita zong, amalan-amalan kita hangus karena akidah kita, karena salah paham atau paham salah paham atau paham salah. Apa di antara salah paham? Yang pertama hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa hadirin? Orang Islam kata Rasulullah adalah orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan mulut dan kejahatan tangannya. Ini sekarang banyak orang yang salah paham, dia menghukumi sesama muslim kafir, kamu bid'ah neraka, kamu musyrik, kamu segala macam. Hati-hati. Ini membuat zong amalan kita. Ini membuat amalan kita hangus. Kalau kita, oh ini neraka itu, neraka. Hati-hati. Orang-orang punya amalan paham seperti ini, hati-hati. Apalagi sekarang teroris itu menurut penelitian
Ada sekarang ini yang sudah ditahan itu 2006. Semua yang 2000 ini punya paham salah paham yang dia menggampang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Hati-hati. Karena pada gilirannya dia itu halal darahnya orang yang lain muslim. Apalagi itu terjadi di Timur Tengah macam-macam. Ada orang membunuh, ada orang Islam, Allahu Akbar, tembak orang lagi sholat. Uteknya di mana? Itu bukan jihad. Itu bukan jihad fisabilillah, itu jahat fisabilillah. Wong sama-sama Allahu Akbar kok membunuh. Wong lagi sholat bareng-bareng di masjid kok membunuh. Ini bagaimana cara berpikirnya? Kata Rasulullah, orang muslim itu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Di dalam hadis Nabi yang berikutnya, barang siapa yang langsung artinya barang siapa menghukumi kafir orang lain. Hati-hati. Dalam hadis Nabi ini sahih, barang siapa menghukumi orang lain kafir padahal tidak kafir menurut Allah. Hati-hati. Bukan kafir menurut Allah. Dia itu kafir betul apa enggak? Allah mengatakan enggak kafir. Maka hukum itu otomatis kembali yang menghukumi. Jadi mohon maaf, umpamanya naudzubillah saya punya paham, beliau ini kafir karena dia begini. Umpamanya ini kok tidak menurut Allah, hukum itu otomatis kembali kepada saya. Berarti amalan saya semuanya zong, hangus. Kalau saya syahadat, baru mulai lagi dari nol saya. Berarti kan saya tanggung jawab saya sudah hangus semuanya. Hati-hati. Yang berikutnya lagi adalah di dalam keterangan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Barang siapa sudah ucapkan la ilaha illallah, usima damuhu wa maluhu wa irduh. Barang siapa orang sudah ucapkan la ilaha illallah, wajib dijaga darahnya, harta bendanya, harga diri dan martabatnya. Harga diri sama dengan martabat. Tidak boleh kalau orang sudah ucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita membunuh seseorang la ilaha illallah. Zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah perang. Ini orang sudah membunuh sahabat-sahabat, orang membunuh seorang Islam. Begitu sudah kecapean, mau pedangnya sudah terlepas, tamengnya sudah terlepas, mau dibunuh. Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sahabat, ini benar-benar apa enggak? Kamu ini benar-benar atau karena takut mati? Terus akhirnya ditebas saja sama sahabat itu. Mati akhirnya. Hal itu disampaikan sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa sudah kau belah dadanya bahwa di dadanya tidak ada iman? Apakah sudah kau belah dadanya bahwa di dadanya sudah ada iman? Sampai 3 kali. Rasulullah tidak suka, Rasulullah tidak senang, Rasulullah benci kalau ada orang gampang membunuh seorang yang sudah ucapkan la ilaha illallah. Walaupun ada orang la ilaha kok kelihatan jalan puas. Ini namanya orang asi, masih maksiat, ahli maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam keterangan kitab secara singkat saya sampaikan bahwasanya puasa ini ada maratib, ada tingkatan puasa orang biasa, orang khusus, orang sangat khusus. Orang biasa, puasanya orang biasa adalah dirinya hanya bisa nahan haus dan lapar, tapi yang lain-lain masih maksiat. Dirinya tidak makan, dirinya tidak minum, tapi tangannya boleh maksiat, mulutnya boleh maksiat, matanya untuk maksiat, telinganya, kakinya untuk maksiat. Tingkat yang kedua adalah orang yang solehin, orang yang khusus. Dirinya di samping tidak makan minum, seluruh anggota tubuhnya ikut puasa, tidak digunakan untuk maksiat di jalan Allah. Yang ketiga adalah orang yang ketiga adalah orang yang hatinya ikut berpuasa, hatinya sama sekali tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang jelek, hatinya selalu berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah di dalam setiap saatnya. Jadi dia mengatakan kalau dirinya tidak berzikir dalam satu saat saja di dalam Ramadan, maka dirinya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berpuasa atau batal puasa. Barangkali demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya membawa oleh-oleh bawa fotokopi doa istighosah dan hizib. Ini kalau dibaca semoga saja Allah menurunkan berkah. Jadi kalau dibaca di satu tempat, ini namanya Hizbul Bahar. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh melihat nanti di di Google. Hizbul Bahar namanya istighosah nanti ditutup dengan Hizbul Bahar walaupun satu kali di rumah. Terus berdoa sama Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami, jauhkan kami bala musibah, anugerahkan kami, keluarga kami, keturunan kami menjadi orang soleh-solehah, manfaat barakah, sukses dunia akhirat. Ini ada fotokopinya saya bawa di sini, nanti
Itu ijazah dari kiai saya, Kiai Maimun Zubair. Ayo kita bareng-bareng, apalagi kita di Papua. Semoga Allah melindungi asbab keberkahan, perlindungan kepada kita semua. Amin Allahumma. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.